Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Kinanti. Ibu mengampu mata pelajaran kepariwisataan untuk jurusan Tata Boga kelas 10. Materi pokok kepariwisataan kali ini adalah perjalanan wisata, yakni termasuk apa saja yang terkait industri pariwisata, motivasi perjalanan wisata, serta bagaimana sih pola seseorang mengeluarkan atau merencanakan pengeluaran biayanya untuk melakukan pariwisata. Simak penjelasan berikut ya. Industri pariwisata. Menurut R.S. Damarjati, industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk berupa jasa, layanan, atau servis yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama pelawatannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, menurut Musanef dalam bukunya Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia, bahwa istilah industri pariwisata dihapus dan diganti dengan istilah usaha wisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lainnya terkait di bidang tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya istilah skema industri pariwisata. Apa sih itu? Nah, skema industri pariwisata merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencangkup tersedianya akses jalan, penginapan, atraksi, dan fasilitas menunjang sehingga sebuah daerah dapat dikatakan sebagai daerah tujuan wisata. Di skema industri pariwisata terdapat 5 komponen utama. Apa saja sih komponen utamanya? Yang pertama ada akomodasi, yakni berupa penginapan tempat wisata. Kemudian ada amenitas, yakni fasilitas dari bagian dari penginapan. Kemudian atraksi, seni budaya yang dapat ditampilkan di daerah pariwisata. Kemudian aksesibilitas, bagaimana sih akses perjalanan menuju daerah wisata tersebut. Kemudian ada aktivitas, yakni kegiatan terkait dari pariwisata. Dari semua hal ini dapat disingkat menjadi 5A. Kemudian ada yang namanya skema industri pariwisata terkait food and beverage operation, yakni terkait jurusan kita Tata Boga. Ada restoran, toko retail, lodging properties, snack bar, kemudian jasa boga. Kemudian kita lanjut ke motivasi perjalanan wisata. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi perjalanan wisata? Motivasi perjalanan wisata adalah hal-hal atau faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan wisata demi mencapai dan mendapatkan kepuasannya. Kemudian apa ya tujuan orang melakukan wisata? Nah, terdapat 2 segi alasan mengapa orang melakukan wisata. Yang pertama adalah segi sosiologis yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan, kemampuan keuangan, dan posisi individu. Kemudian yang kedua ada segi psikologis yang berkaitan dengan kemauan, keperluan, dan berbagai macam alasan seseorang melakukan perjalanan wisata. Di sini ada yang namanya istilah wisatawan atau turis. Istilah wisatawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata wisata yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran wan yang berarti orang. Sehingga jika digabungkan memiliki arti orang yang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian ada nih perbedaannya traveler dan turis, yakni orang yang melakukan perjalanan bisa disebut traveler, kemudian orang yang melakukan perjalanan wisata disebut tour atau turis. Kemudian ada 3 jenis pengeluaran wisatawan, yakni pengeluaran langsung, pengeluaran tidak langsung, kemudian ada pengeluaran ikut-ikutan. Kemudian ada yang namanya 5 jenis perencanaan pengeluaran wisata. Sebelumnya wisatawan ini terdapat atau dibedakan menjadi 2 macam secara umum, yakni berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, lanjut, ini ada perencanaan pengeluaran wisatawan, ada 5 jenis. Yang pertama akomodasi hotel atau penginapan, kemudian transportasi lokal, yakni transportasi apa yang akan digunakan selama
perjalanan, kemudian makanan minuman, kemudian pembelian souvenir atau oleh-oleh ya kalau yang kita kenal, kemudian jalan-jalan di daerah wisatawan. Daerah wisata, kan nggak mungkin kalau misalnya kita berpergian kemana tidak jalan-jalan. Nah, lanjut, ada pertanyaan nih. Manakah yang bukan termasuk 5 bagian dari skema industri pariwisata? Pilihannya ada A. Amenitas, B. Akomodasi, 5. Agens. Yang mana ya? Yang bukan termasuk 5A, skema industri pariwisata. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah agens. Kenapa? Karena dalam skema industri pariwisata ada 5 bagian. Yang pertama amenitas, kemudian akomodasi, atraksi, aktivitas, dan aksesibilitas. Sekian penjelasan materi kali ini, kita ulas sedikit ya. Usaha pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lainnya terkait di bidang tersebut. Terdapat 5 skema industri pariwisata: akomodasi, amenitas, atraksi, aksesibilitas, dan aktivitas. Disebut juga dengan 5A. Kemudian perencanaan pengeluaran wisatawan ada akomodasi hotel atau penginapan, transportasi lokal, makanan dan minuman, pembelian souvenir, dan jalan-jalan di daerah wisata. Sekian dari Ibu.